Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan kosmik di seluruh tanah air. Kali ini kita kedatangan produk baru, yaitu ini Fotol EM504. Ini versi yang terbarunya ya. Seperti ini tampilannya. Tampilannya sama seperti EM504 pada sebelumnya. Tapi ingat, ini yang membedakan jalur kabelnya, jangan salah pasang gitu. Seperti kelengkapannya seperti ini. Dapat kabel Hall sensor. Setelah itu ini kabel yang isinya 8 pin seperti ini, lalu kabel yang berisi 16 pin. Wiringnya apa aja? Yuk kita bahas. Jadi seperti ini teman-teman. Saya jelaskan dulu. Kalau saya ngitungnya seperti ini. Ini kabel Hall sensor. Ini ada 6 pin. Jadi bedanya sama untuk Yuma motor. Di sini urutan kabelnya beda. Kalau Yuma motor sebelumnya warna merah ada di sebelah biru sini, dan warna hitam ada di sebelah kuning sini. Kalau yang terbaru kabelnya ada di atas semua untuk 5 volt sama groundnya. Seperti itu. Bedanya sangat mencolok sekali. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang sudah biasa merakit PNP itu kan sudah tahu, oh ini jalurnya untuk ini, gitu aja. Mungkin sedikit pengalaman untuk teman-teman yang lagi belajar ngerakit foto yang untuk PNP. Yang kedua, kita tinggalkan dulu. Nah, ini beda sekali. Sebelumnya kalau foto yang Yuma motor atau versi sebelumnya, untuk kabel, untuk pin yang berisi 8 ini digunakan untuk jalur alarm. Tapi kalau yang versi terbaru jalurnya beda. Ini sama-sama 8 pin, tapi dari pengaturan kabel warnanya aja udah beda. Nah, seperti ini. Soket-soketnya seperti ini. Nah, ada apa aja ini soket-soket ini? Nah, jadi gini. Biasanya kalau untuk PNP kan soket dipotong semua. Kalau saya acuannya dari warna yang untuk urutannya. Wiring diagramnya asli ini seperti apa sih? Fungsinya untuk apa sih? Yang kalian harus tahu gitu. Ini saya urutkan dari pertama dulu. Yang di sini ini ada warna putih. Warna putih ini nggak dipakai. Nah, setelah itu nomor 2 untuk warna kuning putih, ya ini kuning putih, ini untuk sepi tombol. Jadi bisa digunakan untuk button e-gear ataupun sport mode. Nanti ngambilnya pakai jalur yang seperti ini. Nah, ini. Setelah itu di nomor 3 hitam putih, ini fungsinya untuk jagang samping, teman-teman. Kalau misalkan di molisnya ada standar sampingnya, dia sensornya pakai ini yang warna abu hitam ini. Lalu yang warna pink ini untuk throttle arus yang 5 volt, positif 5 volt. Setelah itu, nah ini yang penting, ungu abu. Nah ini ungu abu ini digunakan untuk kunci, digunakan untuk remote. Nah, jadi nanti kalau misalkan pasang remote, kalau pakai yang versi terbaru ini, jalur positif sama negatifnya diambilkan dari B+ sama B-. Setelah itu jalur kuncinya bisa dipakai, disambungkan sama yang ungu abu ini. Yang kedua, ini pin yang bawah saya anggap nomor 4, 5, nomor 6. Nah ini nomor 6 ini ungu. Ini untuk high brake. Ini kan udah biasa untuk high brake. Setelah itu yang hijau, ini untuk sensor gas.
sensor gas. Setelah itu yang nomor 8 ini untuk ground. Urutannya seperti ini. Nah, gas untuk kontak, kontaknya ini ungu abu. Setelah itu ini untuk hybrid yang warna ungu. Setelah itu kuning putih untuk speed tombol. Connect sama ground, dikonekkan nanti otomatis dia ngasih sinyal ke fotonya. Kalau yang putih ini kosong, ini nggak usah dipakai aja, diabaikan. Ini bukan speedometer ya. Ingat, ini bukan speedometer. Setelah itu kita bahas yang 16 pin. Nah, ini urutannya beda. Ini soketnya seperti ini, banyak sekali ini, apa aja ini. Bingung ini. Abaikan aja. Kalau nggak sama-sama moli sekalian, potong semua aja nggak apa-apa. Asalkan wiring diagramnya teman-teman sudah paham. Yuk kita urutkan dulu. Nah, ini 16 pin seperti ini teman-teman. Yang pertama ini saya ngurutnya yang pertama ini, kalau yang pinnya klik ini di bawah, saya ngitungnya biasanya seperti ini. Ini pin di bawah, ini yang nomor 1, pojok kiri atas, warna abu-abu putih. Nah, ini abu-abu putih. Nah, ini abu-abu putih ini fungsinya untuk reverse atau mundur. Setelah itu nomor 2 kuning merah. Kuning merah ini kosong. Nah, ini nggak usah dipikir, kosong. Setelah itu nomor 3 hijau abu. Ini kosong, ini nggak dipakai. Nah, setelah itu nomor 4 warnanya kuning hijau seperti ini. Ini juga kosong, nggak usah dipakai. Lalu habis itu nomor 5 hitam putih. Nah, ini hitam putih ini untuk speed 3. Sama seperti kalau yang di foto versi Yuma Motor, speed 3-nya ada di pin nomor 5. Nah, ini warna kabelnya hitam putih. Lanjut ke sebelahnya lagi. Ini warnanya hijau putih. Hijau putih ini fungsinya untuk speed 1 ini. Nah, jadi ini tempatnya bersebelahan antara speed 3 warna hitam putih sama speed 1 warnanya hijau putih. Nah, setelah itu yang nomor 7 sama 8 di sini kalau dilihat dari wiring ini ke alarm untuk kunci. Biasanya kalau pakai foto ini nggak saya pakai, diabaikan aja. Saya yang pakai hanya untuk yang ini, kita ambil jalur kontak hanya untuk menyalakan aja, seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nyoba alarmnya pakai yang foto ya monggo, nggak apa-apa. Kalau biasanya saya 2 ini untuk alarm nggak saya pakai. Yang saya pakai untuk power sama untuk menyalakan kunci. Lanjut di pin nomor 9. Nomor 9 biru muda. Nah, ini biru muda ini untuk wiringnya itu untuk mencari Hall shift angle. Kalau di EM50S itu kalau misalkan kita nggak tahu Hall shift angle BLDC kita, ini dicentang di port setting, dipilih LYE gear itu. Setelah itu kita konekkan kabel warna kuning. Kalau biasanya di M50S dikonekkan sama ground, dia nanti bisa muter BLDC-nya sendiri. Tapi kalau yang versi terbaru, teman-teman nggak usah disambungkan ground. Jadi di port setting itu nanti teman-teman tinggal pilih LA. Setelah itu tipenya yang LYE gear itu. Habis itu di parambrate. Lalu parambrate MCB-nya dinyalakan. Otomatis BLDC bisa otomatis nyari derajatnya sendiri gitu. Nanti dicari yang derajat yang pas.
seperti itu. Setelah itu nomor 9, 10 ini warnanya coklat putih. Nah, coklat putih ini digunakan untuk jalur parkir. Kalau misalkan teman-teman pakai mau yang ada parkirnya Mas, dikasih parkir dulu. Parkirnya ngambil pin yang nomor 10. Setelah itu lanjut nomor 11. Lah, nomor 11 ini warnanya biru. Pin nomor 11 ini jadi satu sama pin nomor 16. Ini untuk TX dan RX untuk connect ke PC pakai USB TTL untuk fotol itu. Ya ini ya teman-teman. Nah, ini jangan salah. Nah, lalu speedonya di sebelahnya warna biru, nomor 12, pin 12 ini speedo untuk connect ke speedo seperti ini. Lalu setelah itu nomor 13 ini coklat. Coklat ini kosong, bisa dialih fungsikan. Ini untuk cruise button. Nah, untuk tombol cruise. Jadi perjalanan jauh nggak usah ngegas, pakai tombol cruise saja. Ini sebelahnya speedo ini ya. Nah, nanti di port setting tinggal dipilih yang cruise button, dipilih yang SW. Jadi sekali tekan dia aktif gitu. Kalau yang sebelahnya SW itu apa itu? Itu kan harus nombol baru aktif. Nanti kalau ditombol terus kan capek. Lalu sebelahnya lagi nomor 14 ini warna pink. Ini pink arus 5 volt untuk ke USB fotolnya. Nah, kalau pakai Bluetooth nanti Bluetooth TTL itu kan harus perlu arus yang 5 volt ini bisa dipasang. Kalau USB-nya teman-teman langsung ke laptop atau ke komputer, ini nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Terkadang pink ini nanti atau yang jalur yang di soket sebelahnya pink, kadang-kadang untuk sensor standar samping itu ada yang memerlukan arus 5 volt untuk menempelkan magnetnya agar dia jagangnya bisa aktif. Ada juga yang model switch saja. Lalu sebelahnya pink ada hitam. Nah, hitam ini untuk ground, koneknya seperti ini. Nah, ini kabel USB-nya fotol seperti ini. Jalurnya beda sama yang tipe sebelumnya ya. Oh ya, sekalian info, beberapa pelanggan itu ada yang nanya fotolnya asli apa enggak, ini grade berapa. Oh, nanti fotolmu KW. Nah, sekedar saya luruskan, biasanya kan teman-teman sekarang acuannya ngelihatnya dari YouTube, ada postingan gitu. Jadi di teman-teman itu saya tanyain, ternyata sama, pelanggan mintanya fotolnya yang asli. Fotol ini saya rasa asli semua. Nah, gitu. Seperti ini. Misalkan produsennya fotol, dia sudah punya hak paten. Ini mau dikerjakan oleh home industry atau pabrik mana aja nggak apa-apa. Dia sudah punya lisensi. Jadi nggak ada, atau saya belum pernah tahu fotol itu asli apa KW. Kalau KW kan otomatis nggak bisa disetting dari programnya fotol. Seperti itu dulu teman-teman penjelasannya. Semoga penjelasan dari saya bisa membantu rekan-rekan untuk merakit molisnya atau pengen bereksperimen sama fotol. Sekali lagi ingat, nah ini kalau misalkan teman-teman ragu, misalkan mau PNP takut, kita sarankan dibawa ke bengkel kepercayaan teman-teman, agar nanti parameter yang diinput di sini itu bisa sesuai dengan teman-teman harapkan. Nah, jadi kadang ada beli PNP, ternyata PNP-nya kabelnya masih dipotongi aja, suruh nyambung sendiri. Ya itu kan tiap penjual beda-beda ya. Bisa dikonsultasikan dulu, monggo, nggak apa-apa. Misalkan atau kalau bingung nanya di nomor hotline kita juga
insya Allah kalau saya lagi longgar pasti saya balas. Seperti itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton channel Kantil TV Garage. Jangan lupa like dan subscribe. Mantap.